Halo, saya Novi Menumpil. Saya seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu teologi. Hermeneutik adalah ilmu menafsir. Konon dalam mitologi Yunani, dewa Hermes lah yang menjadi pengantara untuk menyampaikan pesan-pesan kepada manusia. Hermeneutik ini berasal dari kata hermeneo yang artinya menjelaskan, menafsir, ataupun menerjemahkan. Ataupun juga sebagai ilmu seni memahami. Kalau dalam ranah agama teologi Kristen, sebagai metodologi penafsiran kitab suci. Nah, dalam hermeneutik ini ada berbagai-bagai genre atau karakteristik, seperti karakteristik hukum, karakteristik nubuat, karakteristik narasi, ataupun sastra hikmat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman apa sebenarnya sih sastra hikmat itu. Pengertian sastra hikmat ialah suatu golongan yang sudah biasa bagi orang Kristen. Namun hikmat ini salah dimengerti sehingga membuat biasa saja ataupun kehilangan faedahnya. Tetapi jika dimengerti sungguh, hidup kita akan berguna di kemudian hari. Kalau dapat disimpulkan, hikmat menurut masyarakat Israel ialah kemampuan, kepandaian, dan praktis untuk bertindak dengan hati-hati ataupun bijaksana dan pengertian dalam kehidupan perilaku yang benar dan sifat moral yang terpuji. Berbeda juga dengan karakteristik hukum, karakteristik nubuat, dan lain-lain. Sedangkan karakter hukum bagi masyarakat Israel ialah sebagai pemberian Allah kepada umatnya untuk membangun cara-cara mereka hidup dalam masyarakat satu sama lain, untuk memperlengkapi hubungan mereka dengan Allah. Kurang lebih seperti itu, dan mereka juga beribadah kepadanya. Kalau kita memahami sungguh, mengerti hikmat ini, ketika kita mempunyai pengertian atau pemahaman yang dalam, kita bisa membuat atau kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu itu apa? Contohnya seperti pekerjaan kita atau keterampilan. Nah, ketika kita mempunyai pengertian atau pemahaman yang dalam, maka kita bisa mengambil keputusan atau membuat keputusan yang bijaksana terhadap pekerjaan atau keterampilan itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai keterampilan bisa juga ada bermacam-macam ya, ada seni dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika kita mampu mengambil keputusan yang bijaksana terhadap pekerjaan, terhadap keterampilan kita, maka kita juga bisa dapat memberkati banyak orang. Nah, yang kedua ialah terhadap persoalan atau masalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mempunyai pengertian atau pemahaman yang dalam, kita mempunyai atau kita mampu membuat atau mampu mengambil keputusan yang bijaksana terhadap persoalan atau kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bukan hanya kita bukan hanya mampu mengambil keputusan terhadap keterampilan, tapi setiap masalah kita, setiap persoalan kehidupan kita mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, dan itu adalah hikmat. Nah, dan yang ketiga ialah terhadap segala sesuatu, itu ialah terhadap gaya hidup atau moral kita. Nah, ketika kita mempunyai pengertian atau pemahaman yang dalam, kita mampu mengambil keputusan terhadap segala gaya hidup kita, moral kita dalam lingkungan kita, sehingga bisa dikatakan hidup kita lebih baik lagi. Nah, yang keempat adalah terhadap segala sesuatu itu mempunyai pengertian atau pikiran dan rencananya Allah.
sehingga dalam kehidupannya ketika dia mempunyai pengertian atau pemahaman yang dalam, dia mampu mengambil atau membuat keputusan. Dia bukan hanya mengerti dan mengetahui apa yang menjadi rencananya Tuhan, tapi dia bisa menyukakan hati Tuhan, dia bisa menyenangkan nama Tuhan. Nah, hikmat ini bukan hanya bisa juga kita mempunyai keterampilan dan memberkati orang lain, bukan juga bisa melewati masalah hidup kita dan sebagainya, atau mungkin hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi yang harus diutamakan ialah kita harus bisa, bukan cuman mengetahui apa rencananya Tuhan, tapi kita bisa menyukakan hati Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau dalam tokoh Alkitab itu seorang yang berhikmat itu ialah Salomo. Nah, kalau dalam Alkitab itu banyak yang ditulisnya, kitab-kitab yang ditulis oleh seorang penghikmat ini. Ada kitab Amsal, ada kitab Khotbah, kitab Agung, Ayub. Nah, kalau hikmat dalam kitab Amsal itu dikatakan tempat utama dari hikmat yang bijaksana, yaitu peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dapat digunakan oleh manusia untuk menolong mereka membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Kalau kita melihat seorang yang berhikmat ini, Salomo, ketika dia menulis kitab Amsal ini, dia katakan sebenarnya hikmat ini bisa dicari, sebenarnya hikmat ini bisa didapatkan, karena di situ jelas dikatakan hikmat itu berseru-seru di tepi jalan. Nah, jadi kita bisa melihat orang-orang yang mempertontonkan hikmatnya, sehingga hikmat ini bisa dicari dan bisa didapatkan. Nah, jika Amsal ini salah digunakan, maka akan berakibat fatal. Kita menganggap sebagai kitab Amsal ini sebagai standar hidup kita, yang harus hidup mewah. Itu kalau kita mempunyai anggapan yang salah. Nah, tapi kalau dimengerti dengan sungguh, kejarlah itu dan dapatkanlah itu, sehingga kita dengan mudah untuk memperolehnya. Di sini ada beberapa pedoman yang akan saya bagikan untuk kitab Amsal ini. Yang pertama itu, Amsal bukanlah jaminan yang sah dari Allah. Saya kasih contoh, ketika kita membaca kitab Amsal dengan pendekatan-pendekatan yang secara harfiah, akan membuat kita beranggapan bahwa kitab Amsal inilah yang akan menjadi patokan kita supaya hidup kita bisa sukses atau sebagainya. Kalau bisa dikatakan itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Kita harus menggunakan metode-metode supaya kita bisa menafsirkan kitab Amsal ini dengan tepat, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan pengertian dan pemahaman yang dalam, supaya kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana terhadap segala sesuatu itu. Kalau hikmat menurut Kidung Agung itu adalah sebagai gambaran-gambaran kemisalan Allah dengan umatnya, di mana Allah yang menggambarkan sebagai mempelai lelakinya dan kita sebagai mempelai perempuannya, sebagai tanda Kristus yang adalah mempelai pria dan umatnya sebagai mempelai wanita. Di mana ruang lingkup atau konteks terdekat dari Kidung Agung adalah kepribadian dan penulisnya sendiri, yaitu Salomo. Nah, Kidung Agung ini banyak menggunakan bahasa kiasan yang sulit dimengerti untuk masa kini. Ini adalah bahasa kegaguman seorang pria terhadap kekasihnya. Sebagaimana kita kalau mencintai seseorang itu, atau kita menganggap dia sebagai yang berhak untuk hidup dengan kita bersama-sama, seperti itulah Salomo menyampaikannya. Nah, terus ini adalah bahasa kegaguman seorang pria. Nah, yang seolah tidak. Nah, kalau kita melihat lagi, kitab ini juga banyak menampilkan kosakata yang seolah-olah tidak pantas dalam norma kesopanan di Alkitab dan masyarakat. Kita bisa melihat kalau dalam Kidung Agung 8 itu ayat 1 dan 8 situ dikatakan buah dada. Sebenarnya kita mempunyai tafsiran-tafsiran yang aneh. Itu kita harus memakai metode-metode supaya kita bisa dapat mengerti kitab Kidung Agung ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ialah
hikmat menurut kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini dia sebagai suatu percontohan atau refleksi. Kita harus memerlukan metode-metode untuk bisa menafsirkannya. Di sini Salomo sebagai seorang penghikmat itu dalam kehidupannya yang sudah lanjut, dia mengatakan bahwa dalam kitab Pengkhotbah itu bahwa hikmat itu adalah sia-sia. Kenapa dia mengatakan begitu? Hikmat itu sebenarnya adalah kesia-siaan. Begitu banyak yang dia tulis dalam kitab Pengkhotbah, tapi di sini saya menyimpulkan bahwa kenapa dia sampai bisa mengatakan bahwa hikmat itu ialah kesia-siaan. Saya menyimpulkan bahwa apa yang dia dapati dari hikmatnya ketika dia mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari setiap permasalahan, ketika dia mampu mengambil keputusan yang bijaksana terhadap keterampilan pekerjaan, ketika dia mampu menjadi hidup yang lebih baik, yang membuat hidupnya lebih baik lagi. Tapi di sini ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Salomo. Dia tidak mempunyai pengertian atau pikiran dan rencananya Tuhan, sehingga dalam kehidupannya dia menganggap hikmat itu kesia-siaan. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, milikilah, kejarlah apa yang menjadi bisa kita mengerti, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi pikiran dan rencananya Tuhan, sehingga bukan hanya bisa mengetahui, tetapi kita bisa menyukakan hati Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman, terima kasih sebelumnya. Dan kesimpulannya ialah ketika kita mempelajari sastra hikmat ini, kejarlah itu dan dapatkanlah itu. Kalau kita mengajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan punya rasa yang mau menyukakan hati Tuhan, maka hidup kita pun